Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, ada yang sekarang istilah terkenal di kalangan kita yaitu kepo. Orang yang selalu ingin tahu urusan orang lain. Hati-hati bagi yang sering kepo, karena dalam Islam ada aturannya. Biasanya pelanggarannya ini adalah di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hei orang yang beriman, jauhi prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan tajasus, mengintip, mengintai, mencari-cari tahu kesalahan orang lain. Dan jangan bergibah, menggunjing. Sukakah engkau memakan daging mayat saudaramu yang sudah mati? Tentu engkau merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dilarang berburuk sangka kepada orang yang beriman. Kalau ada orang bicara, maka kalau ini orang beriman, cari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Pasti Allah memberikan ketenangan. Kalau kita belum mendapatkan alasan dari berbaik sangka, pikirkanlah, pasti orang berbuat dengan alasan baik. Nah, kalau kita sudah berbaik sangka, ternyata orang yang kita baik sangkai itu berniat jelek ke kita atau berbuat jelek ke kita, Allah pasti tahu niat setiap orang. Allah pasti tahu apa yang disembunyikan setiap orang. Allah pasti tahu kalau kita ini sudah berbaik sangka, karena Allah yang akan membuka nanti. Kita patuh ke Allah, tanggungannya Allah menjaga kita. Nanti Allah datangkan apakah berbagai cara, informasi apapun, karena segala urusan ada dalam genggaman Allah, sehingga kita akan tahu apa yang ditetapkan. Allah tahu, Allah ingin memberitahu kita hadiah kita sudah patuh kepada Allah, berbaik sangka. Jadi bukan keahlian kita mencari tahu, tetapi Allah lah yang akan memberitahu. Makanya konsistenlah kita untuk tidak kepo. Nah, hadirin sekalian, kita juga jangan serba ingin tahu urusan rumah tangga tetangga, teman kantor, karena tidak selesai masalah orang lain dengan kita uruskan. Benar? Ada pernikahan artis, kita ingin tahu mau apa. Tidak akan selesai dengan kita pikirkan, kita bahas. Mencari hikmah boleh,
tetapi kita bahas, lalu kita ngarang, mau apa? Mau apa? Sayang waktu. Setiap waktu adalah aset yang tidak ternilai. Kalau kita waktunya digunakan untuk hal yang dilarang Allah, kita tidak dapat kebaikan apapun. Buruk sangka itu kalau benar tidak dapat pahala, kalau salah jadi dosa. Bagaimana tentang ghibah? Ghibah itu mengatakan sesuatu tentang seseorang yang kalau dia tahu dia tidak suka, itu ghibah. Kalau benar bagaimana dia memang begitu, itu maka disebut ghibah kalau benar. Kalau tidak benar, fitnah. Makanya sudahlah, saudara-saudaraku sekalian, lurus-lurus saja. Jangan sibuk serba ingin tahu urusan tetangga. Jangan sibuk ingin serba tahu urusan orang lain yang bukan hak kita untuk tahu dan bukan menjadi kewajiban kita untuk tahu. Lebih nyaman kepo ini terhadap urusan yang bukan haknya, ini jadi masalah. Tapi ada yang jadi hak kita untuk tahu. Misal dalam keluarga ada yang jadi hak suami untuk tahu, ada yang jadi hak istri untuk tahu, ada yang jadi hak orang tua untuk tahu, ya. Ada hak guru untuk tahu. Nah, ini beda lagi urusannya. Jangan suka menilai orang lain, terutama karena ingat, tidak ada begini, Umar bin Khattab pernah bertemu dengan orang, oh itu orang baik. Lalu Umar bin Khattab pernah bertanya, apakah engkau pernah safar bersamanya? Oh, tidak. Apakah engkau pernah bermuamalah dengannya? Tidak juga. Apakah engkau pernah memberikan amanah kepadanya? Tidak, berarti engkau tidak tahu siapa dia. Karena orang itu kalau sudah sama-sama barulah dia tahu. Perjalanan nih ya. Ini bapak-bapak suka touring sepeda. Kalau sekali ketemu tidak tahu banyak, tapi kalau sudah touring seminggu ketahuan itu bekal dia utuh. Karena tiap orang buka bekal dia ikut makan, tapi bekal dia dibawa pulang lagi. Tiap mau jajan pengen dijajanin, kerjanya nyuruh terus. Makin sering dalam kebersamaan makin tahu. Apalagi rumah tangga. Tetangga tidak bisa lebih tahu daripada orang yang ada di rumah itu. Jadi kalau kita suka, oh kenapa ya tetangga itu gitu, sibuk menilai tetangga padahal dia tidak serumah. Kecuali kalau tetangga ini tidur di rumah yang diomongin. Kalau di tempat tidur, di tengah dia tidurnya, jadi tahu. Tidak mungkin kita menilai orang lain hanya karena cenah kata orang. Makanya berhentilah kepo. Jangan sibuk menilai urusan rumah tangga orang lain yang bukan hak. Tetapi tetangga, teman kantor, semua sudah lebih baik berbaik sangka dan doakan. Tidak harus kita tahu permasalahan keluarga, berbaik sangkalah dan doakanlah kebaikan. Sudah, fokus bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita, keluarga dengan baik. Mudah-mudahan kita tidak membuang-buang waktu, tenaga, pikiran kita untuk kepo dengan tetangga, dengan berita-berita di luar tentang pernikahan artis, tentang pernikahan pejabat dan sebagainya. Tentu saja kita mendengar, kita ambil hikmah dan kita doakan kebaikan. Tetapi tidak usah kita menjadi rumit, kepo, yang segalanya ingin serba detail,
dan tidak menyelesaikan apapun. Hormatilah privasi orang lain, ya, privasi tetangga, privasi keluarga, sehingga kita menjadi orang yang tidak membuang waktu, tidak mengotori pikiran dan hati, tidak juga menjadi orang-orang yang menjadi dosa karena melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Terima kasih sahabatku sekalian, semoga kita tidak termasuk kepo man atau kepo woman atau kepo-kepo, ya, atau the kepo people. Semoga Allah melindungi kita dari niat, pikiran, sikap yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.